Salam dan damai sejahtera bagi saudara-saudaraku sekalian. Marilah kita memulaikan ibadah kita di saat ini. Kita puji muliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian NKB nomor 5, Seluruh Dunia, Hai Nyanyikanlah. Jemaat Tuhan, marilah teduh di hadapan Tuhan. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Salam dalam kasih Tuhan kepada kamu. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali, kita dengarkan hukum Tuhan menurut Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita nyanyikan pujian NKB nomor 72, Nama Yesus Berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Jemaat Tuhan, setelah kita membaca dan mendengarkan hukum Tuhan dan bercermin dari hukum Tuhan itu, kita sadar bahwa kita tidak mampu melakukannya dengan benar di hidup kita. Untuk itu saudara-saudaraku, marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya dan memohon pengampunannya. Dan pengakuan dosa ini kita sampaikan secara pribadi, lepas pribadi, di dalam hati. Kita berdoa dalam saat teduh. Amin. Kita nyanyikan NKB 11. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku.
Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Kita menerima berita anugerah Allah. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya dan bertobat. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita nyanyikan NKB 19, Dalam Lautan yang Kelam. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di tengah ibadah kita saat ini. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu. Melalui firman-Mu perjalanan hidup kami telah diterangi sehingga kami senantiasa hidup dalam pengharapan. Saat ini pun firman-Mu hendak diberitakan. Ya Tuhan, kuasailah hidup kami oleh Roh Kudus, agar kami memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu ini, dan berilah kami kemampuan melakukannya di hidup kami, di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita tersedia menurut Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat 15. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini,
dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekalian pasti pernah mendengar dan juga mengaminkan bahwa manusia merencanakan, Tuhan yang memutuskan. Itu harus diaminkan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun rencana manusia, apakah itu rencana baik, niat atau rencana yang buruk, niat yang baik atau niat yang jahat, baik terhadap orang lain atau kepada seseorang di sekitarnya, saudara-saudara, ketika Tuhan berkarya di niat yang seperti itu, maka tidak bisa tidak harus diakui dan diamini rencana Tuhan yang selalu terjadi dan putusan Tuhan yang terlaksana di sana. Bapak Ibu saudara-saudara, pengalaman hidup ini dialami oleh Yusuf. Itulah yang menjadi berita firman Tuhan melalui bacaan Alkitab saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kisah Yusuf, ini memang adalah kisah yang sangat lengkap tercatat di dalam Alkitab. Bagaimana Yusuf dari awal di tanah Kanaan, saudara-saudaranya iri hati kepadanya, saudara-saudaranya merencanakan pembunuhan atasnya, bahkan sampai kemudian ia dijual. Di tengah perjalanan itu, saudara-saudara, Yusuf kemudian tinggal di Mesir. Dia harus berhadapan dengan cobaan, dia harus menerima konsekuensi fitnah, kemudian dia harus dipenjara, kemudian dari penjara dia keluar, saudara-saudara, oleh kasih Tuhan, dan akhirnya oleh kemampuan dan hikmat yang Tuhan beri untuk mengartikan mimpi Firaun, Yusuf kemudian menjadi orang yang besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kemudian yang terjadi adalah apa yang dimimpikan Firaun itu terjadi. Ada 7 tahun masa sulit, masa kelaparan, dan ternyata saudara-saudara, peristiwa kelaparan itu bukan hanya terjadi di Mesir. Ternyata juga ini terjadi di tanah Kanaan, di mana Yakub dan saudara-saudara Yusuf tinggal. Dan inilah kemudian yang menjadi sejarah penting dalam kehidupan umat Israel. Bagaimana mereka itu hadir di Mesir, dan setelah masa Yusuf berlalu dalam waktu yang lama, orang Israel kemudian itu diperbudak di Mesir, dan dari sanalah mereka dibawa keluar ke tanah Kanaan melalui padang gurun dengan durasi waktu yang amat panjang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita mendengar, membaca atau menyimak dengan seksama kisah Yusuf, ini luar biasa. Kisah yang sangat mengharukan, kisah yang sangat menantang. Dan kisah ini tidak bisa tidak, ini bukan hanya berbicara tentang sejarah seorang anak yang bernama Yusuf, dan bukan hanya berbicara tentang sejarah satu umat atau bangsa, yaitu umat Israel.
Tetapi yang lebih penting yang mau ditekankan di situ saudara-saudara, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Allah memelihara umatnya. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana bacaan kita saat ini diceritakan, ini adegan-adegan terakhir. Ini perjumpaan yang terakhir dari sekian banyak perjumpaan Yusuf dengan sanak saudaranya. Kita bisa membaca pasal-pasal sebelumnya bagaimana kisah ini bermula. Tetapi yang mau disampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa saudara-saudara Yusuf yang sudah berapa kali datang ke Mesir karena kelaparan di tanah Kanaan disuruh oleh Yakub untuk mencari makanan di sana, dan jelas saudara-saudara Yusuf telah melakukan tindakan yang berhikmat. Dia telah mengumpulkan makanan untuk jangka waktu beberapa tahun ketika peristiwa kelaparan melanda. Yusuf melakukan tindakan setelah ia menafsirkan, mengartikan mimpi Firaun tentang bagaimana peristiwa kelaparan itu akan terjadi. Dan ternyata saudara-saudara, ketika saudara-saudara Yusuf datang untuk membeli bahan makanan di Mesir, dari semula Yusuf sudah tahu siapa mereka. Tetapi Yusuf menahan semua itu sampai pada tiba waktunya dia membuka semua apa yang sebenarnya terjadi dan siapa sesungguhnya dirinya sebagai pembesar di Mesir kala itu. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti pengantar tadi mengatakan bahwa di hidup ini manusia itu sering punya rencana, punya niat. Apakah niatnya baik, niatnya jahat, tetapi sesungguhnya apapun yang diniatkan oleh manusia atas manusia lain atau atas dirinya, apapun yang diniatkan oleh seseorang atas dirinya atau atas diri orang lain, sebagai orang beriman tidak bisa tidak, putusan Tuhanlah yang terjadi dan dialami. Dan itulah saya katakan tadi saudara-saudara, apa yang terjadi pada diri Yusuf, apa yang diniatkan, direncanakan, dilakukan saudara-saudara Yusuf, itu semua akhirnya putusan Tuhan yang berlaku. Saudara-saudara, sangat menarik ketika Yusuf kemudian memperkenalkan diri kepada sanak saudaranya. Yusuf tidak bisa melupakan jati dirinya. Dikatakan saudara-saudara, ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Dia ini perjumpaan beberapa kali, Yusuf masih tahan, tetapi kali ini dia tidak bisa lagi menahan hatinya yang sangat rindu, yang sangat menyayangi sanak saudaranya, kaumnya itu, yang sangat menyayangi bapaknya yang ada di tanah Kanaan, yang sedang menghadapi pergumulan bencana kelaparan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan berteriak menangis keras di istana Mesir, saudara-saudara, Yusuf kemudian mencari waktu, menyediakan waktu yang privasi, orang-orang luar dikeluarkannya, dia hanya bersama dengan saudara-saudaranya. Disinilah saudara-saudara, dia memperkenalkan dirinya, menyampaikan semua yang terjadi. Saudara-saudara, apa makna berita firman Tuhan ini bagi kita di masa kini? Ini saudara-saudara bukan sekedar berbicara tentang sebuah peristiwa atau berbicara tentang sebuah sejarah. Tetapi ini berbicara bagaimana tangan Tuhan itu berkarya di tengah perjalanan anak-anaknya. Yusuf kita tahu saudara-saudara, semula sudah diniatkan untuk dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Niat itu tidak dapat terlaksana, harus diaminkan Tuhan sudah punya rencana. Dia kemudian dijual. Dengan harapan saudara-saudaranya itu tidak lagi akan berjumpa dengan dia, tidak lagi bermasalah. Tidak lagi ada urusan dengan dia. Yang selama ini, ya memang saudara-saudara, ada sesuatu yang menarik perhatian. Yusuf ini sangat dikasihi oleh Yakub. Ya, demikian juga Benyamin. Ini beda anak-anak yang berbeda ibu. Tapi kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menimbulkan iri hati, kebencian dari saudara-saudara Yusuf. Yusuf adalah orang benar dan Yusuf adalah orang yang sudah memang merasakan bagaimana Tuhan merancang dia melalui mimpi-mimpi yang diceritakannya tentang dirinya kepada saudara-saudaranya.
Iri hati saudara-saudaranya itu saudara mengantar Yusuf kemudian harus berada di Mesir, dan ini menjadi cikal bakal bagaimana Yusuf menjadi penolong penyelamat bagi kaumnya dan bangsanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merenungkan pertemuan Yusuf dan sanak saudara-saudaranya ini, terlebih pengakuan Yusuf atas apa yang terjadi di dalam dirinya, apa yang dilakukan sanak saudaranya kepadanya, maka sesungguhnya ini sangat mengharukan. Luar biasa orang ini saudara-saudara. Dia menjadi orang yang besar, menjadi tuan atas seluruh milik Firaun. Ini bukan terjadi dalam peristiwa yang singkat, bukan terjadi dengan proses yang mudah. Yusuf harus menjalani dulu pembentukan mental, pembentukan iman, pembentukan kesetiaannya di penjara. Tetapi penjara mengantar dia ke istana. Niat saudara-saudaranya yang ingin melenyapkan Yusuf dari kehidupan mereka, ternyata itu tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Yang terjadi saudara-saudara, Yusuf menjadi, sekali lagi, Yusuf menjadi penolong, penyelamat, penjamin kelangsungan hidup saudara-saudaranya. Demikian juga banyak orang di Mesir. Karena itu saudara-saudara, berangkat dari kisah ini, merenungkan kesaksian Alkitab melalui perikop ini, ada beberapa hal menjadi catatan kita dan perenungan bagi kita bagaimana sesungguhnya kehidupan ini kita jalani. Yang pertama saudara-saudara, mau diingatkan kepada kita bahwa rencana manusia, niat manusia tidaklah rencana dan niat Allah. Apapun yang direncanakan manusia, sekali lagi, atas dirinya, atas orang lain, mau baik atau jahat, tetapi putusan Tuhan yang terjadi atas orang itu. Ini yang terjadi pada Yusuf. Kalau Yusuf direncanakan untuk dilenyapkan oleh sanak saudaranya akibat kebencian dan iri hati, tetapi Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi penjamin kelangsungan hidup mereka. Dan bagaimana sikap yang ditunjukkan Yusuf, ini menjadi sikap yang penting untuk kita renungkan sebagai orang beriman. Tidak boleh tidak, Yusuf harus ditempatkan kepada kategori orang yang setia beriman. Bahwa sesungguhnya dia bisa saja menghilangkan jati dirinya, atau bisa saja melupakan masa lalunya dan hidup menikmati kenikmatan hidup di istana. Tetapi Yusuf tidak demikian. Dia tidak membalas niat atau rencana jahat, perbuatan jahat saudara-saudaranya atas dirinya dengan kejahatan. Dia tidak membalas dendam karena dia menyadari dan mengamini bahwa apa yang terjadi atas dirinya itu semua di dalam kedaulatan Tuhan Allahnya. Itulah sebabnya dikatakan, bukan kamu yang menyuruh aku kemari, tetapi Tuhanlah yang menetapkan aku untuk mendahului kamu menjadi penjamin kelangsungan hidupmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga yang penting untuk kita renungkan dari kisah ini adalah bahwa Yusuf tidak pernah melupakan jati dirinya. Dia mengingat Allah Abraham, Allah Yakub. Dia selalu mengingat siapa dirinya dan dari mana dia. Dia mengingat bapaknya, dia mengingat saudara-saudaranya. Sudah itu, makanya ketika dia mengungkap jati dirinya kepada saudara-saudaranya, dia mengaku, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Ini mau menunjuk bahwa Yusuf tidak mau menghilangkan jati dirinya sebagai keturunan Yakub. Yusuf tidak mau menghilangkan jati dirinya sebagai orang Israel. Karena jujur harus kita katakan, tidak sedikit orang yang kemudian melupakan jati dirinya ketika dia mengalami perubahan hidup yang signifikan ke arah hidup yang mewah, yang sukses. Dia melupakan semua yang terjadi dan melupakan siapa orang-orang di hidupnya di masa silam. Yusuf tidak demikian. Dia selalu mengakui dalam iman apapun yang terjadi dan dialami oleh Yusuf, oleh dirinya, itu atas perkenan Allah. Itulah yang mengantar Yusuf
tiba pada satu sikap hidup tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia mau balas saudara-saudara gampang saja. Setiap saudara-saudaranya datang bisa saja dia langsung hukum di Mesir. Tetapi tidak demikian. Selanjutnya saudara-saudara, Yusuf menyatakan kasih sayangnya kepada keluarganya. Tidak hanya mengungkap jati dirinya, tidak hanya mengampuni saudara-saudaranya, karena banyak orang yang demikian, hanya tiba pada pengakuan, pengampunan, kemudian berbaikan, tapi tidak ada kelanjutan. Yusuf melanjutkan semua yang dia lakukan itu dengan satu tindakan, dia mengumpulkan sanak saudaranya, membawa ayahnya, bapaknya ke tanah Mesir dan menyediakan mereka tempat untuk menghadapi masa kelaparan yang masih akan berlangsung 5 tahun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam catatan sejarah kehidupan umat Israel, kisah Yusuf ini sangat mendapat tempat yang penting. Sehingga di dalam Alkitab kita ini tercatat dengan lengkap. Dan bagaimana kemudian orang-orang Mesir diperbudak di sana dan dibawa pulang dari sana, ini semua rangkaian dari karya Allah atas umat Israel. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berangkat dari kesaksian Alkitab ini, kemudian kita berefleksi tentang kehidupan kita masa kini. Mungkin saja ada orang lain yang melakukan tindakan atau memiliki niat dan rencana yang jahat dan buruk atas kita. Kemudian kita menjadi orang-orang yang menjadi korban, atau merasa kemudian kita menjadi orang yang tidak lagi berpengharapan. Tidak demikian saudara-saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi atas kita, apapun niat, rencana orang lain atas kita, tidak bisa tidak, harus selalu diimani dan diamini bahwa putusan Tuhan yang akan terjadi. Kenapa Yusuf mengalami peristiwa ini? Kenapa Yusuf kemudian menerima semua peristiwa ini sebagai peristiwa dari Tuhan Allah? Kenapa dia kemudian seakan-akan tidak mempersalahkan saudara-saudaranya yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan yang jahat terhadap dia? Karena Yusuf adalah orang yang setia kepada Tuhan Allah. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya, Tuhan mengubah. Seorang anak yang dijual, seorang anak yang kemudian direncanakan untuk dihilangkan, dilenyapkan, ternyata Tuhan pakai menjadi orang yang menyelamatkan keluarganya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita dipanggil untuk yang pertama mengambil dan memiliki prinsip hidup di kehidupan kita supaya selalu mengaminkan apapun yang terjadi dan kita alami di dunia ini harus kita amini sebagai putusan Tuhan atas kita. Dan yang kedua, tidak ada rencana dan rancangan Tuhan yang mencelakakan, kendati pun orang meniatkan itu atas kita. Terakhir saudara-saudara, ingatlah Allah berkuasa mengubah rencana manusia menjadi rencananya yang penuh damai sejahtera. Mari selalu hidup setia, tulus, ikhlas, mengikut Tuhan, meyakini Tuhan di kehidupan ini, supaya kita sungguh-sungguh melihat perbuatannya yang ajaib dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian NKB 206, Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kita dapat menjaganya.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diundang kita sekalian berdiri. Marilah bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci. Menurut versi pengakuan iman rasuli kita ucapkan dengan suara kedengaran secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Allah sebagai tanda syukur kita. Karena itu ingatlah firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat 9 bagian A. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian NKB 133, Syukur padamu ya Allah. Segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sana dan tempat. Marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan kami yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik segala berkat-Mu yang masih ada pada kami. Kiranya semua itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. NKB 196, ku beroleh berkat. Silakan kita duduk kembali.
Ibu Bapak yang terkasih, marilah kita satu di dalam doa, kita sampaikan segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami aminkan firman-Mu bahwa Engkau berkuasa dan berdaulat, menyatakan putusan-Mu atas segala rencana dan rancangan manusia, atas dirinya, atas diri orang lain, apapun bentuknya, terlebih rencana jahat dan buruk, karena tidak ada rencana-Mu yang mencelakakan dan rancangan-Mu semua berujung pada damai sejahtera. Kami belajar dari firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus agar kami kuat memahami dengan benar dan mempraktekkan ini dengan sungguh di kehidupan kami. Kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami selalu berprinsip di hidup ini bahwa apapun yang terjadi dan kami alami, Tuhan yang punya putusan. Karena itu ajarlah kami agar kami senantiasa tulus, ikhlas, setia mengikut Engkau dan taat kepadamu. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan, menjadi berkat bagi kami, bagi seluruh jemaat-Mu. Terpuji Engkau ya Bapa, yang penuh rahmat, yang memelihara kami. Sebagaimana juga kesaksian Alkitab, bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaan, sehingga semua menikmati kehidupan dan boleh melanjutkannya. Tuhan telah menyertai kami di hari-hari hidup yang silam. Kami sungguh menyadari dan mengalami dan merasakan itu melalui berkat-berkat yang kami nikmati, kesehatan, kekuatan, waktu yang Tuhan beri. Maka ketika hari yang baru Tuhan karuniakan bagi kami, kami tetap berpengharapan dan memohon Tuhan pula yang memelihara kami. Kami tahu di kehidupan kami dalam perjumpaan dengan orang lain, dengan siapapun, kami sering berjumpa dengan berbagai niat dan rencana, baik atas kami, atas orang lain, oleh dan dari seseorang dan orang lain di hidup kami. Kami sungguh percaya putusan Tuhanlah yang selalu terjadi, dan itu yang kami imani. Bapa Surgawi, berkati jemaat GPD Koinonia Palu sebagai satu persekutuan yang telah Tuhan pelihara, selamatkan. Tuhan akan terus mengiringi langkah dan penata layanan jemaat-Mu, sehingga menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi siapapun dalam kelangsungan hidup umat manusia di mana Tuhan mengutus kami. Berkati majelis jemaat BPBPP, panitia pembangunan, seluruh Tuhan perangkat gereja-Mu dalam melakukan segala tugas panggilan pelayanan. Berkati seluruh warga jemaat-Mu, dari anak-anak balita, orang tua yang sudah lanjut usia, pemuda, remaja, setiap rumah tangga, suami, istri, siapapun kami Tuhan, dan dalam keberadaan hidup kami, kuasa kasih Tuhanlah yang terjadi. Mari tolong Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan, yang sedang sakit dirawat di rumah dan di rumah sakit, Tuhan akan beri kesembuhan dan beri kekuatan serta pemulihan. Demikian juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia, dalam pergumulan mereka akan kelemahan tubuh mereka, Tuhan yang akan berkarya, memberi penghiburan, menolong dan menyertai memberkati keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami di tengah mereka berjuang menata masa depan, meraih segala impian. Mari Tuhan yang menuntun mereka. Ya Bapa Surgawi, kami tetap membutuhkan dan memohon pemeliharaan-Mu bagi kami. Terlebih ketika kami masih menghadapi pergumulan bersama di jagat raya ini atas pandemi COVID-19. Tuhan, berkenan Engkau menyatakan kuasa-Mu, memberi hikmat kepada kami, memelihara kami semua agar kami tabah, kami setia menghadapi semua pergumulan ini, karena kami percaya waktu Tuhan itu indah dan penuh damai sejahtera. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berkati orang-orang yang kami kasih yang terpisah dengan kami. Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kami, atas kehidupan persekutuan kami, rencana hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri, kita muliakan Tuhan dengan nyanyian NKB 195. Kendati hidupku tentram. Bapak Ibu saudara-saudaraku, marilah menerima berkat Tuhan, karena itu arahkanlah hidupmu, terimalah berkatnya. Diberkatilah dan dilindungilah kamu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali dalam saat teduh. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah ibadah kita saat ini. Atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, kami tim yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu. Ingatlah saudara-saudara, apapun rancangan manusia atas diri saudara, putusan Tuhanlah yang selalu terjadi, yaitu damai sejahteranya. Tuhan berkati.